بسم الله. قال المؤلف رحمه الله. قال المؤلف مولانا الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن محمد عبد الله ابن محمد ابن يوسف الهرري رضي الله عنه وأفاض علينا من نفحاته وأسراره وبركاته. Amin. Wa'lam dan ketahuilah olehmu bistiqanin. Wa yakfi bawahnya itu. Wa yakfi dan cukup lisyahatil islami bagi sahnya Islam. An-nutqu oleh mengucap marratan satu kali fil umuri dalam seumur hidup. Wa yabqa dan tetap wujubuha oleh kewajibannya akan asy-syahadatani oleh kewajibannya asy-syahadatani fi kulli shalatin dalam setiap salat li sihhati sholati bagi sahnya salat. Hadza bermula ini an-nutqu marratan fil umr fi man pada orang kana yang ada dia man ala ghairil islami di atas bukan Islam. Thumma arada kemudian berkehendak oleh dia ad-dukhula akan masuk fil islami dalam Islam. Wa amma dan adapun man orang nasya'a yang tumbuh ala islami di atas Islam. Wa kana dan ada dia man ya'taqidu meyakini asy-syahadataini ya'taqidu meyakini oleh man asy-syahadataini akan dua syahadat fala yushtaratu maka tidak disyaratkan fi haqqihi pada haknya orang tersebut an-nutqu oleh mengucapkan bihima dengan keduanya asy-syahadatani. Bal bahkan huwa bermula dia man muslimun itu muslim law lam yantiq walaupun tidak mengucapkan akan dua syahadat. Ada beberapa catatan penting terkait masalah ini. Yang pertama, orang non-muslim yang hendak masuk Islam maka tidak boleh ditunda-tunda keislamannya. Minggu lalu sudah kita bahas ini, tapi saya ulang sedikit. Tidak boleh dikatakan kepadanya mintalah izin dahulu misalkan kepada kedua orang tuamu, atau pulanglah dahulu, mandi dahulu, atau besok saja hari Jumat di hadapan orang banyak di jamaah salat Jumat. Tidak boleh. Tidak boleh ditunda-tunda walaupun sesaat, walaupun beberapa menit ke depan. Tidak juga dikatakan kepadanya silahkan ke kantor MUI misalkan, silahkan pergi ke kantor KUA misalkan. Tidak boleh. Tetapi wajib bersegera ditalqin. Apa artinya ditalqin? Artinya dituntun kepada dia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat oleh kita sendiri.
Para ulama kita mengatakan menunda-nunda keislaman seseorang walaupun beberapa saat ke depan, maka berarti orang yang menunda-nunda ini sama juga dengan meridhoi kekufurannya. Dan meridhoi kekufuran adalah kufur. Kaidah itu, ingat-ingat itu. Ar-ridha bil kufri kufrun. Meridhoi kekufuran adalah kekufuran. Nah, jadi kalau ada orang mau masuk Islam, tidak boleh ditunda-tunda keislamannya, tetapi wajib langsung ditalqin dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 poin penting lainnya, mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah dengan mengucapkan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau dengan kalimat yang memberi makna kepada 2 kalimat syahadat tersebut walaupun dengan terjemahannya dengan bahasa Indonesia. Misalkan, ikutin saya, misalkan kita katakan kepadanya, kalau dia tidak sanggup atau tidak mampu, tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam bentuk bahasa Arab, maka dikatakan kepadanya terjemahannya, ikutin, ucapkan dengan mulutmu, yakinkan dengan hatimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad utusan Allah atau Muhammad Rasulullah. Mencukupi, maka ini orang menjadi muslim. Nah, jadi tidak disyaratkan harus dengan bahasa Arab, tetapi dengan bahasa terjemahannya, walaupun dengan bahasa lokal, misalkan bahasa daerah sekalipun, asal itu memberikan makna kepada kandungan 2 kalimat syahadat, maka itu mencukupi. 3 poin berikutnya, ini penting, ini beberapa poin yang harus dicatat. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ini baik dalam bentuk bahasa Arabnya atau dengan terjemahannya, dalam pengucapan lafaz Muhammad harus benar dengan ha. Muhammad, ha itu termasuk huruf halaq. Muhammad. Kalau dia mengucapkan secara salah, seperti mengucapkannya dengan ha besar, Muhammad misalkan, yang keluar dari mulutnya ha besar terus, maka diganti syahadatnya menjadi Abul Qasim. Abul Qasim mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Abul Qasim Rasulullah. Abul Qasim yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad. Nah, jadi harus betul mengucapkan Muhammad dengan ha. Kemudian apabila diganti dengan Abul Qasim pakai huruf qaf, Abul Qasim, Abul Qasim, walaupun umpama tidak menambahkan kata asyhadu, tidak mengapa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Abul Qasim Rasulullah, kalau dia tidak mampu mengucapkan Muhammad.
atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Abul Qasim Rasulullah, pakai qaf. Nah, kalau mengucapkan qaf dia tidak mampu, tidak bisa, maka diucapkan dengan Abul Qasim, Abul Qasim Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Abul Qasim Rasulullah. Jadi baik dengan ha kata Muhammad, atau kalau tidak mampu dengan qaf Abul Qasim juga tidak mampu, maka dengan ini Abul Qasim Rasulullah, sah Islamnya. Salah satu dialek bahasa Arab qaf adalah dengan dibaca go. Jadi kalau qala Rasulullah, qala Rasulullah. Kalau dikatakan qila, maka dikatakan jadi gila. Jadi apa? Gila. Dalam dialek bahasa Arab ada seperti demikian itu. Jadi diganti dengan Abul Qasim Rasulullah. Nah, berikutnya seperti tadi yang kita baca, orang yang mau masuk Islam tidak ada jalan lain kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu tadi praktiknya dengan syahadat kedua dengan Muhammad, atau kalau tidak mampu dengan Abul Qasim, atau kalau tidak mampu dengan Abul Qasim. Nah, ini berlaku bagi orang yang mau masuk Islam semula dia non muslim. Nah, disyaratkan baginya mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Inilah pintu masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, kewajiban syahadat ini berlaku bagi non muslim. Mengucapkan dua kalimat syahadat ini berlaku bagi non muslim. Adapun orang muslim atau orang yang tumbuh dari keluarga muslim, kedua orang tuanya muslim, kemudian ini anak tumbuh dalam keluarga muslim, kemudian sampai balik dan seterusnya, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat dengan niat masuk Islam, tidak. Dia dihukumi muslim dan tidak boleh baginya mengucapkan dua kalimat syahadat dengan niat masuk Islam. Karena kalau demikian maka berarti dia mengkafirkan dirinya sendiri, padahal dirinya muslim. Dapat dipahami ini? Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Malik, apabila anak tumbuh dari keluarga muslim lalu sampailah balik, ada kewajiban mengucapkan sekali seumur hidup. Tetapi kewajiban di sini bukan untuk masuk Islam. Catatan pentingnya ini. Penting ini. Imam Malik mengatakan wajib mengucapkan dua kalimat syahadat setelah seorang balik. Maksudnya apa? Dia mengucapkan biniyatil wujub, dengan niat melaksanakan kewajiban. Kewajiban sekali seumur hidup. Terserah kapan aja. Bukan untuk niat masuk Islam. Kalau ini orang apa? Tumbuh dari kecil dalam keluarga muslim. Dapat dipahami nih? Nah, karena itu maka tidak boleh dikatakan kepada seseorang yang jelas dia muslim,
yang jelas-jelas dia muslim, kemudian dikatakan kepadanya, apakah engkau orang muslim? Enggak boleh mengatakan begitu. Apalagi ditanyakan kepadanya, kapan engkau bersyahadat? Memang kamu sudah bersyahadat? Nah, kalau orang ini nyata-nyata tumbuh dari keluarga muslim, tidak boleh dikatakan kepadanya, kapan engkau masuk Islam? Paham tidak ini? Karena dia muslim. Hati-hati ini, karena yang menanyakan keislaman seseorang padahal dia tahu bahwa orang tersebut muslim, itu pertanyaan rusak. Apalagi kalau mengatakan kepadanya, kapan engkau masuk Islam? Berarti mengkafirkan orang tersebut padahal dia muslim. Dan mengkafirkan seorang muslim tanpa alasan, maka kekufurannya kembali kepada yang mengkafirkannya. Nah, jadi jangan dikatakan kepada seorang muslim yang nyata-nyata dia seorang muslim, tumbuh dari keluarga muslim, dikatakan kepadanya, kapan kau muslim? Kapan kau masuk Islam? Kapan kau bersyahadat? Enggak boleh katakan begitu. Karena dia apa? Muslim. Nah, kewajiban mengucapkan dua kalimat syahadat itu dengan niat ad-dukhul fil Islam, dengan niat masuk dalam Islam, hanya tertentu bagi orang yang semula kafir, non muslim, lalu dia ingin masuk Islam, maka wajib baginya mengucapkan dua kalimat syahadat. Adapun muslim dari kecil, tidak dikatakan baginya, bersyahadatlah engkau supaya engkau masuk Islam. Enggak boleh, karena dia muslim. Karena dia apa? Muslim. Dapat dipahami ini? Nah, dalam mazhab Maliki pun yang mengatakan wajib bukan artinya dengan niat masuk Islam, tapi niat apa? Niat menunaikan kewajiban sekali seumur hidup. Contoh semacam ini, contoh sebagian ulama atau kebanyakan para ulama mengatakan membaca sholawat itu wajib, paling tidak yang wajib ini sekali seumur hidup. Paham tidak ini? Kapan bacanya? Ya terserah, kapan aja. Contoh lain misalkan haji, umroh, bagi orang yang sudah balik wajib sekali seumur hidup ketika dia mampu. Kapan? Ketika dia mampu. Nah, dalam mazhab Maliki dikatakan wajib seorang yang telah balik untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan artinya ini orang dihukumi kafir, tidak, dia muslim, tapi dia punya kewajiban untuk mengucapkan dua kalimat syahadat biniyatil wujub, dengan niat menunaikan kewajiban sekali aja, niat menunaikan kewajiban. Dirinya tetap dihukumi muslim walaupun belum mengucapkan umpamanya, untuk menggugurkan kewajiban tersebut. Mengapa? Oleh karena dalam mazhab Maliki syahadat dalam solat itu bukan rukun solat, tapi hukumnya apa? Sunnah dalam mazhab Maliki. Adapun dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, syahadat dalam solat hukumnya apa? Rukun solat, wajib didatangkan di dalam solat. Paham tidak nih? Saya ulang lagi. Jadi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, seorang yang tumbuh dari kecil sampai dewasa, maka dia muslim. Kalau dia dari keluarga muslim, maka dia dihukum muslim. Dalam mazhab Maliki pun sama, dihukumi muslim sampai dewasa. Hanya setelah nanti balik, ada punya kewajiban mengucapkan dua kalimat syahadat. Niatnya bukan niat masuk Islam, ingat-ingat. Niatnya apa? Menggugurkan kewajiban sekali seumur hidup. Dalam mazhab Maliki ada kewajiban bagi seorang yang telah balik untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengapa? Karena dalam mazhab Maliki membaca syahadat dalam salat itu hukumnya sunnah. Sementara dalam mazhab Syafi'i membaca syahadat dalam salat hukumnya wajib, merupakan rukun salat. At-tasyahud, tasyahud akhir dalam hal ini. Dapat dipahami ya?
Lanjut baca. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala. Nah, ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak dimuat dalam Al-Quran dan bukan bagian daripada Al-Quran, tapi disebutnya hadis qudsi. Nah, redaksinya hadis qudsi seperti demikian ini. Qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, wa ma taqarraba, dan tidaklah mendekatkan diri, ilayya, kepadaku, kata Allah, abdi, oleh hambaku, seorang hambaku. Taqarraba makna harfiahnya mendekatkan diri, tapi yang dimaksud melakukan ketaatan, melakukan kesalehan, atau melakukan bentuk ibadah. Tidaklah, udah kita terjemahkan begitu aja. Tidaklah, Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya abdi, tidaklah beramal saleh, melakukan ibadah kepadaku, abdi, oleh hambaku, bisyai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya, yang lebih dicintai kepadaku, kata Allah, mimma, dari sesuatu, iftaradtu alaih, mimma iftaradtu alaih, dari sesuatu yang telah wajibkan oleh aku, alaihi, atasnya, atas hamba tersebut. Hadisun qudsiyun, hadis qudsi, rawahul Bukhari, telah meriwayatkannya oleh Al-Bukhari. Wa afdalu, dan paling utama, wa awwalu fardin, dan paling awal kewajiban, wal imanu, dialah iman, billahi wa rasulihi, dengan Allah dan Rasulnya. Ini penting untuk difahami terkait hadis qudsi ini. Ada beberapa hal. Yang pertama, hadis qudsi ini menegaskan bahwa bentuk ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah apa yang diwajibkan oleh Allah terhadap para hambanya. Maka fahami ini, tingkatan hukum dalam agama kita disebut dengan maratibul ahkam. Wajib, baru kemudian di bawahnya sunnah. Wajib itu apa? Wajib itu sesuatu yang apabila dikerjakan berpahala, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, dan disiksa karena meninggalkannya. Wajib, wajib itu sesuatu yang diberi pahala apabila dikerjakan dan berdosa apabila ditinggalkan. Kebalikan wajib apa? Haram. Haram itu apa? Sesuatu yang berpahala apabila ditinggalkan dan berdosa apabila dikerjakan. Sesuatu yang apabila ditinggalkan berpahala, ma yusabu ala tarkihi. Nah, ini namanya haram. Tapi ditinggalkan di sini tentu dengan niat. Penjelasan para ulama demikian. Yang dimaksud meninggalkan dengan niat. Nah, dalam ajaran agama kita, dua pokok hukum inilah yang menjadi pondasi, yang juga merupakan rukun takwa, yaitu perkara wajib dan perkara yang haram. Yang wajib wajib dikerjakan, yang haram wajib ditinggalkan. Ini tingkatan paling pokok dalam ajaran agama kita. Adapun yang sunnah
umpama ditinggalkan dengan sengaja sekalipun tidak berdosa. Sunnah itu apa? Kerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kebalikannya apa? Makruh. Makruh itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dengan niat. Ditinggalkan yang dimaksud dengan berpahala. Tapi kalau pun dikerjakan tidak berdosa, namanya apa? Makruh. Kebalikan daripada apa? Sunnah. Nah, makruh dan sunnah ini adalah bagian tingkatan berikutnya di bawah setelah wajib dan haram. Nah, ajaran agama kita ini dibangun di atas dua pondasi tadi, yang wajib dan yang haram. Yang wajib wajib kerjakan, yang haram wajib tinggalkan. Nah, seseorang apabila dia istiqomah dalam mengerjakan dua perkara ini yang pokok, pondasi ajaran agama, disebutlah seorang yang bertakwa. Disebut seorang yang bertakwa. Maka takwa itu definisinya apa? Imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan perintah-perintah Allah yang dimaksud perkara-perkara wajib dan menghindari perkara-perkara yang diharamkan. Nah, orang kalau apabila dia apa? Istiqomah, konsisten dalam mengerjakan dua pokok ini, maka dia sampai kepada derajat muttaqin. Dalam hadis diriwayatkan ada orang datang menghadap kepada Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu perkara-perkara yang wajib?" Oleh Rasulullah disebutkan perkara wajib ini. Lalu orang ini bertanya kembali, "Lalu apa perkara yang diharamkan?" Oleh Rasulullah dijawab, "Perkara yang haram ini." Lalu orang ini berkata kepada Rasulullah, "Demi Allah, saya tidak akan mengurangi dan menambahi. Apa yang kau sampaikan dari perkara wajib akan saya kerjakan, yang haram akan saya tinggalkan. Saya tidak akan menambahi dan tidak akan mengurangi." Kemudian orang ini pergi. Setelah pergi, kata Rasulullah di hadapan para sahabatnya apa? "Qad aflahar rajulu in sadaqa." Sungguh telah beruntung orang tersebut jika dia benar. Mengapa? Maksudnya jika dia benar, maksudnya dengan janjinya tersebut. Dia tunaikan yang wajib, dia hindari yang haram. Sebab apa? Sebab itulah rukun agama kita. Hukum-hukum yang pokoknya dibangun di atas dua ini, yang wajib dan yang haram. Orang ini, sahabat tadi itu, seakan-akan dia tidak mau memperbanyak amal soleh daripada pekerjaan-pekerjaan yang sunnah. Tapi begitu tidak dicela sedikit pun oleh Rasulullah. Memang justru ajaran agama kita itu ini yang pokok, yang wajib kerjakan, yang haram tinggalkan. Dapat dipahami nih? Nah, karena itulah maka hadis qudsi ini mengatakan tidak ada amal ibadah apapun untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah, artinya supaya ditinggikan derajat kita oleh Allah dengan amal-amal saleh tersebut, yang lebih dicintai oleh Allah daripada pekerjaan yang diwajibkan olehnya. Nah, maka kita pun dalam mempraktikannya wajib memahami tingkatan hukum ini. Jangan kita membela yang sunnah dengan meninggalkan yang wajib. Para ulama kita mengatakan orang yang membela sunnah dengan meninggalkan yang wajib namanya maghrur. Maghrur itu artinya tertipu, lalai, tertipu. Tapi kalau orang mengerjakan wajib dan dia meninggalkan sunnah, tapi yang wajib selesai rapih dikerjakan olehnya, walaupun dia meninggalkan sunnah, ini orang ma'zur, tidak berdosa. Man syaghalahul fardu 'anil nafli fahuwa ma'zur. Orang yang disibukkan dengan pekerjaan wajib walaupun dia meninggalkan sunnah, ini orang dimaaf. Wa man syaghalahun naflu 'anil fardi fahuwa maghrur. Tapi orang yang disibukkan oleh pekerjaan sunnah dengan meninggalkan yang wajib, maka ini orang lalai, tertipu. Nah,
pekerjaan sunnah itu sebanyak apapun tidak akan dapat menutupi kewajiban yang ditinggalkan. Mengapa? Karena tingkatannya berbeda. Orang misalkan semalaman sholat tahajud ratusan rakaat sekalipun, lantas sholat subuh yang hanya 2 rakaat dia tidak mengerjakan, maka sholat tahajudnya yang ratusan rakaat tersebut tidak dapat menutupi sholat subuh yang hanya 2 rakaat. Mengapa? Karena tingkatan hukumnya berbeda. Nah sebaliknya, kalau ada orang tidak tahajud tapi sholat subuh dia bangun, waktu subuh dia bangun mengerjakan sholat subuh 2 rakaat, ini jauh lebih utama daripada orang sholat tahajud tapi tidak sholat subuh. Dapat dipahami nih? Nah jadi pahami, dalam mempraktikkan hukum-hukum agama kita harus punya namanya skala prioritas, sama persis dengan bisnis itu. Ada yang harus diutamakan. Bahkan para ulama kita menjelaskan perkara wajib saja itu maratib, memiliki tingkatan-tingkatan. Perkara wajib ada aujabul wajibat, kewajiban yang sangat wajib, tingkatannya sangat tinggi. Ada wajib pertengahan, awsatul wajibat, ada adnal wajibat, wajib yang biasa saja, walaupun definisinya sama semuanya. Kalau ditinggalkan berdosa. Nah, kita pun mempraktikannya. Di antara kewajiban-kewajiban tersebut itu harus mendahulukan yang lebih tinggi tingkatan kewajibannya di atas yang kewajiban biasa saja. Ini pahami ini. Pahami, penting ini. Nah demikian pula kebagian daripada wajib, yaitu haram. Orang yang meninggalkan barang haram itu pahalanya sangat besar, sama dengan orang mengerjakan kewajiban. Jauh lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan sunnah pahalanya orang meninggalkan kewajiban. Maaf, orang yang meninggalkan barang yang haram jauh lebih besar pahalanya dibanding mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah, Imam Syafi'i sampai mengatakan orang yang meninggalkan barang yang haram dia tinggalkan, itu pahalanya jauh lebih besar daripada 100 sholat sunnah, 100 rakaat sholat sunnah sekalipun. Mengapa? Karena tingkatannya lain. Ini sunnah, sementara ini haram, merupakan fondasi. Paham tidak ini? Walaupun haramnya ini haram kecil, jadi perkara haram itu dia maratib, memiliki tingkatan. Sama persis dengan perkara wajib juga memiliki tingkatan-tingkatan. Ada haram yang sangat besar, disebut dengan ahramul muharramat, sehingga pelakunya pun nanti akibatnya berdosa, memiliki dosa besar. Dosanya besar kalau dilanggar. Lalu ada haram pertengahan, ada haram adnal muharramat, haram biasa saja. Walaupun semuanya sama, kagak boleh dikerjain barang haram ini. Nah, umpama ada orang meninggalkan barang yang haram lillahi ta'ala, walaupun haram ini haram kecil, adnal muharramat, haram pada tingkatan yang rendah, maka itu pahalanya jauh lebih besar daripada perkara sunnah sebanyak apapun sunnah tersebut. Paham? Lebih besar pahalanya daripada puasa sunnah Senin Kemis atau bahkan puasa Nabi Daud sekalipun. Lebih besar daripada salat sunnah mutlak atau salat sunnah duha atau qiyamul lail, tahajud sebanyak apapun. Mengapa? Karena tingkatannya berbeda. Ini barang haram yang wajib ditinggalkan, atau kalau barang sunnah umpama ditinggalkan tidak berdosa. Nah, maka kewajiban kita itu dua ini yang harus kita kerjakan. Yang wajib kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis qudsi ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Nah, pahami hadis ini supaya kita paham
dalam praktik mengerjakan amal-amal soleh. Karena banyak yang lalai. Orang merasa dia mengerjakan banyak perkara sunnah, tapi yang wajib tidak rapih. Bahkan yang wajib tinggalkan. Atau kalaupun dikerjakan, banyak yang tertinggal syaratnya atau rukunnya misalkan. Nah, ini harus perhatikan supaya betul-betul amal ibadah tersebut memberikan pengaruh dan berpahala bagi kita. Wallahu a'lam bishawab.